Sarjana Kebidanan akan mempresentasikan tentang infantilitas. Perkenalkan, saya Nazwa Yunita, NPM F123098 sebagai moderator. Adapun anggota kelompoknya, Gina, Neng Despi, Sipa, Zahara, Alfi, dan Nazwa. Lalu, kepada penyampaian materi yang ke-1, dipersilahkan kepada Alfi. Baik, terima kasih. Untuk kasus yang pertama, seorang wanita 35 tahun menikah 7 tahun, belum mempunyai anak, siklus haid teratur 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobati nyeri, belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lain. Anamnesis yang pertama, riwayat menstruasi pasien termasuk lamanya, pendarahan, serta adanya keluhan nyeri saat haid. Yang kedua, riwayat kehamilan sebelumnya termasuk adanya keguguran atau komplikasi kehamilan. Yang ketiga, keluhan keputihan yang dialami pasien termasuk keluhan warna, bau, dan adanya gatal atau tidak. Yang keempat, riwayat pemeriksaan kesehatan sebelumnya termasuk pemeriksaan USG ataupun pemeriksaan lain yang pernah dilakukan serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya termasuk penyakit tertentu atau riwayat kanker pada keluarga. Untuk pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan fisik umum termasuk pengukuran tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Lakukan pemeriksaan abdomen untuk mengevaluasi nyeri di bawah pasien. Periksa kelainan pada alat reproduksi dengan melakukan pemeriksaan vagina dan serviks. Untuk pemeriksaan penunjang, USG, ultrasonografi abdomen untuk melihat kondisi organ dalam perut, panggul pasien termasuk organ reproduksi. Pemeriksaan Pap-Smear untuk menilai keadaan serviks dan memeriksa adanya perubahan sel prakanker atau kanker. Pemeriksaan laboratorium seperti tes darah lengkap, hemoglobin, leukosit, trombosit, tes fungsi hati, dan tes fungsi ginjal. Lanjut ke Zahara. Terapi obat-obatan. Jika didapatkan infeksi pada keluhan keputihan, pasien mungkin akan diberikan antibiotik atau anti jamur sesuai dengan jenis infeksinya. Untuk mengatasi nyeri haid, dapat diberikan obat antiinflamasi, steroid seperti ibuprofen dan naproxen. Jika ditemukan adanya masalah hormonal atau kelainan pada organ reproduksi, pasien ke spesialis kandungan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, sangat penting bagi pasangan suami untuk menjalani pemeriksaan kesehatan juga, terutama jika mereka merencanakan kehamilan. Pemeriksaan kesehatan suami dapat meliputi evaluasi kesuburan dan penilaian risiko kesehatan yang terkait dengan merokok dan paparan mesin panas. Penting untuk diketahui bahwa penanganan yang tepat akan bergantung pada hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sebaiknya, pasien berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan penanganan yang lebih spesifik sesuai dengan kasusnya. Kasus 2, suami usia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari, bekerja di pabrik, dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Suami belum diperiksa. Untuk anamnesis, yang ke-1, tanyakan keluhan kesehatan yang muncul akibat merokok, seperti batuk, sesak nafas, atau pernafasan. Kedua, tanyakan mempunyai riwayat penyakit seperti gangguan. Yang ketiga, tanyakan riwayat keluarga pasien termasuk riwayat penyakit tertentu atau riwayat asma.
Yang keempat, apakah ada keluhan kesehatan yang muncul paparan mesin panas, luka bakar, iritasi kulit, atau masalah pernafasan? Untuk pemeriksaan fisik, lakukan pengukuran tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh untuk mengevaluasi penyakit kardiovaskuler, pemeriksaan pada kulit untuk mencari tanda-tanda iritasi atau luka bakar akibat paparan mesin panas di tempat kerja, pemeriksaan pada mulut dan gusi untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit terkait merokok seperti perubahan pada gusi, gigi yang rusak, atau perubahan pada lendir mulut dan tenggorokan. Pemeriksaan pernafasan untuk mendengar suara nafas dengan menggunakan stetoskop untuk mencari tanda-tanda gangguan pernafasan seperti suara nafas kasar atau kesulitan bernafas, but also high temperature. Baik, untuk pemberian obat, untuk semua jika sedang promil, bisa mengkonsumsi seperti asam folat, enzim Q, zinc, vitamin D, dan vitamin C. Vitamin untuk program hamil bisa membantu pasangan suami istri menyiapkan kondisi yang prima sebelum kehamilan serta kehamilan yang sehat. Mengonsumsi vitamin untuk pria juga dapat membantu meningkatkan kualitas sperma yang lebih baik. Terapi untuk menghentikan kebiasaan merokok secara farmakologis dilakukan dengan pemberian obat-obatan di mana obat tersebut sebagai pengganti dari nikotin. Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual sedikitnya 4 kali seminggu tanpa kontrasepsi. Trig 2005 4 Menurut Sarwono, infertilitas adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi tetapi belum memiliki anak. Penyebab infertilitas bisa dari 1/3 masalah terkait pada wanita, 1/3 pada pria, 1/3 disebabkan oleh faktor kombinasi. Lanjut ke Cipa Salma. Jenis-jenis infertilitas. Pertama, infertilitas primer. Jika istri belum pernah hamil walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. 2. Infertilitas sekunder. Jika istri pernah hamil akan tetapi kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Kesimpulan, infertilitas adalah kondisi di mana seorang atau pasangan tidak dapat mencapai kehamilan setelah berusaha selama 1 tahun atau lebih tanpa menggunakan kontrasepsi. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor pria, faktor wanita, atau kombinasi dari keduanya. Pemeriksaan medis diperlukan untuk mendiagnosis infertilitas. Jika pasangan mengalami kesulitan hamil, mereka harus berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan medis. Terdapat berbagai metode pengobatan yang dapat digunakan untuk mengatasi infertilitas, tergantung pada penyebabnya. Pentingnya untuk dicatat bahwa setiap kasus infertilitas setelah melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan dokter spesialis reproduksi.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.